Sebuah peninggalan dari zaman prasejarah tertinggal di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Susunan punden berundak dan beberapa batu besar dengan lumpang di atasnya menyisakan cerita yang membuat saya penasaran. Konon, dahulu batu lulumpang ini digunakan sebagai pemujaan terhadap para leluhur. Namun, hingga kini, tidak ada satupun warga yang tahu kapan batu pasir lulumpang ini terbentuk. Bercerita tentang sejarah di Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satunya di Kota Garut. Tepatnya di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, terdapat peninggalan megalitik berupa punden berundak yang dilengkapi lumpang-lumpang batu. Ada cerita apa di situs ini? Ikuti penelusuran saya. Janten Pak di yang uninga informasi tentang situs Pasir Lulumpang di dia. Awal mulanya kumaha tah? Situs ieu tiasa disebut situs Lulumpang jeung iraha ayana situs Lulumpang. Hari ayana mah ti kapungkur kene namun kapandakna tahun 85. Nuhun ku Bapak Kepala Kabudayaan Tiga. Terus we di aya penelitian di Bandung di Balai Penelitian. Apa nyebatkeun yen kaping tahun 1995 tuh ieu situs Pasir Lulumpang ditemukan. Nah, sate acan tahun 1995 ia berbentuk naon, Pak? Berbentukna pasir pinuh ku rumput gitu. Janten batu lulumpang teh tak acan katinggal. Acan tahun sapan. Terus katinggal namun ka tahun ku rumput gitu, ke ruang gitu. Oh ya Pak, untuk sejarahnya tersendiri batu ini Bapak tahu nggak? Batu ini peninggalan dari siapa dan zaman siapa Pak? Upami peninggalan Bapak kirang terang gitu nya, peninggalan di saha-sahana Bapak kirang terang. Upami sejarah nama di Eyang Maulani sesepuh di dia. Kabar beredar, sering terdengar suara gamelan pada malam-malam tertentu di lokasi ini. Ku abdi kuping nyapanya saurna pernah aya suara-suara gamelan. Eta leres ente Pak? Mau dina malam Jumat, malam Selasa sok aya gitu pernah aya di kayeuna oge. Man saterasna dina sasi mulud kaping 14 sok kakupingna rame sapertos murulan. Katina teras dina 1 Muharram kakupingna teh sok rame nyamut 1 Muharram. Untuk mendapatkan kepastian informasi sejarah tentang situs Pasir Lulumpang ini, kami bertanya langsung kepada Bapak Lutfi Yondri selaku tim peneliti dari Kantor Balai Arkeologi Bandung yang melakukan penelitian di situs tersebut. Pasir Lulumpang dari sisi arkeologi bisa kita kategorikan sebagai salah satu tinggalan budaya prasejarah yang disebut sebagai punden berundak. Kenapa disebut punden berundak? Karena situs Pasir Lulumpang itu terdiri atas beberapa teras, itu berulang sampai ke atas dan makin kecil. Makanya dengan bertingkat-tingkat itu secara arkeologi disebut dengan berundak-undak. Makanya disebut sebagai punden berundak. Penelitian arkeologi yang saya lakukan di Pasir Lulumpang itu pertama kali sejak tahun 1995. Itu penelitian prasejarah yang kita awali di sana. Dan ternyata di situ tidak hanya satu situs sebenarnya. Tidak hanya Pasir Lulumpang, ada Pasir Tengah, Pasir Astaria, Pasir Kiara Payung, Pasir Tunjung. Dan itu satu fenomena di masa prasejarah yang dibangun oleh masyarakat prasejarah sebagai media pengagungan arwah leluhur. Dan di tempat lain juga bisa digunakan sebagai tempat pemakaman. Tapi dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita tidak menemukan sisa-sisa kubur di sana. Makanya kita menyimpulkan Pasir Lulumpang itu sebagai punden berundak yang ditujukan untuk pengagungan arwah leluhur. Nah, yang paling menarik kalau kita bandingkan dengan punden-punden berundak yang ada di Jawa Barat, itu adalah batu lumpaknya itu. Jadi di Pasir Lulumpang itu paling tidak ditemukan
3 batu lumpang yang cukup besar, dan besar kemungkinan itu tidak berasal dari situ, karena di atas pasir atau bukit Lulumpang itu tidak menghasilkan batu besar. Jadi ada bongkahan batu, kemudian dibuat lumpangnya, kemudian ditempatkan di atas punden berundak pasir lumpang itu. Yang cukup menarik juga dari orientasi peletakan batu lumpangnya itu diletak berjejer dengan orientasi timur barat. Itu merupakan simbol dari perjalanan matahari dari terbit sampai tenggelam, atau juga perjalanan bulan dari terbit sampai tenggelamnya. Dan masyarakat megalitik di masa lalu itu adalah salah satu kegiatan mereka adalah memuja matahari. Makanya ada istilah beberapa ahli mengatakan masyarakat budaya megalitik, pendukung budaya megalitik itu adalah sebagai children of the sun, ya, karena mereka memuja matahari. Bisa sampai ke atas nah itulah yang menarik dari sisi megalitik itu, bahwa masyarakat megalitik bukan masyarakat yang banyak seperti sekarang. Perkampungan megalitik adalah perkampungan sederhana, hanya terdiri antara 100 sampai 150 orang paling banyak. Dan di balik budaya megalitik itu, kita dengan memindahkan batu-batu besar sampai ke puncak bukit itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada pemimpin yang baik, yang karismatik, yang diterima oleh masyarakatnya, rasa gotong royong, kesatu paduan masyarakat. Karena masyarakat yang bersatu padu, pemimpin yang baik bisa menggerakkan sesuatu sehingga bisa memindahkan batu besar itu sampai ke puncak bukit itu. Kalau usia batu sangat tua. Nah, beda usia batu dengan usia budaya pada saat batu dibuat. Dan dari pertanggalan megalitik yang ada sementara sekarang, pertama ada pertanggalan relatif bahwa dikatakan megalitik itu berkembang di Indonesia paling tua antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Tetapi dari pertanggalan absolut yang beberapa peneliti lakukan dan juga saya lakukan, itu tidak setua itu. Contoh Gunung Padang. Ada orang memperkirakan antara sekitar 23.000 tahun sebelum Masehi, tapi dari analisis carbon dating yang saya lakukan kemarin di Gunung Padang itu, salah satu menunjukkan bahwa punden berundak itu dibangun di akhir sebelum budaya sejarah, sekitar 16 tahun sebelum masa Masehi. Kira pasir lumpang tidak setua. Bisa pasir lumpang kemudian, karena kalau kita lihat bagaimana bentuk punden berundak yang ada, punden berundak prasejarah dan masuk dalam prasejarah itu biasa buat sederhana. Sudah ada pengkayaan dengan batu lumpang, ada arca, biasanya berkembang pada era yang kemudian. Lebih mudah dibanding Gunung Padang.